warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala TK PKK Sindel Bukit Sari, Ibu Erna Nuriani, Sarjana Pendidikan Anak usia dini. Yang kami hormati rekan-rekan pengasuh TK PKK Sindel yang kami hormati, Bapak Ibu wali murid TK PKK Sindel. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi program sekolah secara virtual. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dilanjutkan sosialisasi program sekolah, acara yang ketiga yaitu teknik pelaksanaan belajar dari rumah, dan acara yang keempat yaitu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Nuriani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak, Ibu, wali murid yang saya hormati, rekan-rekan pengasuh TK PKK Sindel yang saya banggakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi tentang program sekolah, STTPA, visi misi dan kurikulum. Salawat berserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Bapak beserta Ibu semua yang saya hormati, sebelum pelaksanaan sosialisasi kita sampaikan, kita laksanakan, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk saya, perkenalkan nama saya Erna Nuriani, Sarjana Pendidikan. Saya selaku yang dituakan di TK PKK Sindel. Kemudian untuk pengasuh yang ada di TK PKK Sindel berjumlah 5 guru. Yang pertama, Ibu Dwi Rahayu, Sarjana Pendidikan. Untuk yang kedua, Ibu Noviaton Andi Matia. Yang ketiga, Ibu Martanti. Untuk yang keempat, Ibu Wahyu Ningsih. Dan yang terakhir, Ibu Endang Mintarse, Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, untuk pendidik yang ada di TK PKK Sindel semuanya sudah memiliki SIM mengajar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang pendidikan yang ada di TK PKK Sindel. Dua ibu yang ada di TK PKK Sindel ini masih proses untuk S1 PAUD. Semoga kami semua nanti bisa memberikan yang terbaik untuk pendidikan putra-putri Bapak Ibu semua. Amin. Untuk selanjutnya, kami akan menyampaikan visi misi TK PKK Sindel. Visi TK PKK Sindel yaitu membentuk anak yang cerdas, sehat, disiplin, dan berakhlak mulia. Adapun misinya untuk mewujudkan visi tersebut, yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Ini kita laksanakan melalui saintifik dan tematik dengan mengembangkan 5 aspek bidang pengembangan yang terdiri nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, fisik motorik, bahasa, dan seni. Kemudian untuk yang selanjutnya, menanamkan budaya sehat, bersih, dan disiplin kepada anak.
Ini kita lakukan melalui pembiasaan, baik pembiasaan saat anak-anak berada di sekolah maupun di rumah. Misi yang ketiga yaitu menanamkan sikap dan perilaku yang berakhlak mulia. Ini kita laksanakan juga melalui pembiasaan, melalui pendidikan agama Islam, dan juga melalui pengembangan sosial emosional anak. Untuk selanjutnya, kami akan menyampaikan tentang program tahunan. Program tahunan TKPKK Sindet disusun berdasarkan kalender pendidikan tahun pelajaran 2021 dan 2022. Mohon maaf, 2021 sampai dengan 2022. Kalender pendidikan yang kita susun ini kita sesuaikan dengan program tahunan yang akan kita laksanakan selama tahun pelajaran. Yang tentunya ini tidak menyimpang dari apa yang sudah kita programkan di tahun ini. Yang pertama misalnya kegiatan awal sekolah. Kegiatan awal masuk sekolah kita laksanakan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Kemudian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah akan kita laksanakan mulai tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 17 Juli 2021. Jadi selama 1 minggu kita akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana selama 1 minggu ini kita akan memperkenalkan kepada anak-anak tentang lingkungan yang ada di TKPKK Sindet, tentang ruangan-ruangan yang dimiliki TKPKK Sindet, tentang alat permainan outdoor, permainan indoor, tentang peralatan sekolah, tentang cara memainkan peralatan yang ada di sekolah maupun permainan yang ada di luar sekolah. Selain itu, kita juga akan memperkenalkan guru kelas yang ada di TKPKK Sindet. Untuk selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang lain yang untuk tahun ini tidak kita cantumkan di program tahunan karena saat masa pandemi ini, misalnya kegiatan outbound, kegiatan lomba drum band, tutup tahun, pentas seni, kemudian field trip, cooking class, ada juga kegiatan pengajian, parenting, sholat duha berjamaah, kemudian kegiatan PAI, kegiatan ekstra. Ini akan kita laksanakan di saat kondisi sudah dinyatakan aman. Jadi sebelum kondisi dinyatakan aman, mohon maaf, kegiatan pendukung ini belum bisa dilaksanakan. Dalam prota yang bisa dilaksanakan yaitu kegiatan yang bisa dinyatakan aman dan tidak mengganggu untuk kesehatan kita semua. Terutama misalnya parenting atau sosialisasi cukup kita laksanakan melalui virtual. Kemudian selanjutnya kami akan menyampaikan tentang STPPA, yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. Ini mengacu pada Permen 136 dan 147. Mohon maaf, mengacu pada Permen 137 dan 146. Jadi indikator pencapaian yang kita sampaikan ke anak, yang kita harapkan ke anak tidak menyimpang dari Permen 137 dan 146. Tentunya indikator pencapaian perkembangan anak usia 4 sampai 5 tahun akan berbeda dengan anak usia 5 sampai 6 tahun. Misalnya, pada pengembangan kognitif, anak usia 4 sampai 5 tahun, anak mampu menghitung 1 sampai 10. Untuk anak kelompok B sudah berbeda lagi, anak mampu menghitung 1 sampai 20 dan sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya, kami
kami akan menyampaikan kurikulum TK PKK Sindet. Kurikulum TK PKK Sindet yang kita gunakan yaitu kurikulum 13. Tentunya dalam penyusunannya juga mengacu pada Permen 137 dan 146. Di dalam kurikulum ini semua tertuang di sana, komplit di sana, yaitu yang pertama ada visi misi lembaga, ada program tahunan, kemudian ada STPPA, ada kalender pendidikan, ada program semester, ada RPPN, RPPH, dan juga penilaian. Di sana juga ada karakteristik untuk kurikulumnya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu semua yang saya hormati, pembelajaran di tahun 2021-2022 karena saat ini masa pandemi, maka pembelajaran akan dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh atau BDR. Pembelajaran masa pandemi ini kira-kira penting apa tidak ya Bapak Ibu? Jawabannya tentu sangat penting. Karena setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan sedini mungkin. Penundaan pendidikan sama saja dengan penundaan perkembangan anak. Jadi, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, pendidikan harus tetap kita laksanakan. Memang sangat berbeda saat pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dengan pembelajaran melalui jarak jauh atau BDR. Tetapi pendidikan sekecil apapun akan sangat bermakna, berkesan, dan sangat membantu perkembangan anak. Untuk itu, kami selaku pendidik sangat mohon bantuan, dukungan dari Bapak Ibu wali murid semua untuk menyukseskan program pembelajaran jarak jauh atau BDR. Pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab semua pendidik dan juga tanggung jawab orang tua. Untuk itu, kami mohon Bapak Ibu semua tetap semangat untuk tetap mendampingi putra-putrinya saat kegiatan pembelajaran di rumah nanti kita mulai. Karena tanpa ada pendampingan dari Bapak Ibu semua, kegiatan pembelajaran jarak jauh tidak akan terlaksana dengan baik dan tidak akan berhasil. Mari Bapak Ibu semua, kita bersama-sama, bekerja sama, bersinergi, bergandengan tangan untuk mensukseskan pembelajaran jarak jauh melalui belajar dari rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan kita tetap maju bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Tana Mariani yang telah memberikan sambutan dan juga telah menyampaikan sosialisasi program TKPKK Sindet. Untuk acara yang ketiga yaitu teknik pelaksanaan belajar dari rumah yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Rahayu, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala TK PKK Sindet, Ibu Erna Beriari Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, yang kami hormati Ibu Guru Pengasuh TK PKK Sindet, dan yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid TK PKK Sindet, dan serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas waktu yang diberikan untuk saya, dan langsung saja saya akan menyampaikan teknik pelaksanaan pembelajaran secara PDR atau belajar dari rumah. Nah, untuk tahun pelajaran 2021 dan 2022 ini kita masih menerapkan pelajaran secara PDR atau belajar dari rumah mengingat situasi dan kondisi yang selama ini kita hadapi bersama-sama. Nah, tidak mengurangi anak-anak dalam menerima pendidikan atau menerima ilmu meskipun belajar dari rumah. Nah, untuk itu
sekolah dan juga orang tua murid, kita saling bekerja sama di dalam membimbing dan memantau serta mendampingi anak-anak kita di dalam belajar. Nah, dalam teknik pelaksanaannya nanti, pembelajaran yang akan kami sampaikan adalah dalam setiap 1 minggu kita akan memberikan materi pembelajaran yang akan kami sampaikan melalui video pembelajaran gitu ya. Jadi misalnya untuk minggu yang pertama, besok kita akan berikan secara melalui video setiap hari Senin. Jadi kita akan memberikan materinya dan sekaligus kami akan memberikan bahan pembelajarannya. Bahan-bahan yang akan digunakan untuk belajar di rumah akan kami berikan atau kami sampaikan setiap hari Senin. Jadi orang tua murid ke sekolah untuk mengambil bahan-bahan tersebut. Kemudian materinya akan kami share berikut video pembelajaran ya. Nah, nanti kami ada 3 kelas, yaitu kelas kelompok A, kelompok B1 dan kelompok B2. Nanti kan akan ada kelompok wali TK PK Sidet, satu grup yaitu kelompok besar. Kemudian nanti ada kelompok masing-masing kelas. Nah, nanti setiap kelas akan men-share atau akan menyampaikan video pembelajaran masing-masing ya. Itu akan kami sampaikan setiap hari Senin. Kemudian di dalam pelaksanaan di rumah, anak-anak tidak kita pasang harus ini dulu, tidak. Nanti kita sampaikan ke anak-anak, ini loh materinya seperti ini. Jadi alangkah baiknya video yang kami berikan atau kami sampaikan, anak-anak pun juga melihat, kan nanti juga akan ada contoh-contohnya. Kemudian nanti anak-anak suruh memilih mana dulu yang ingin mereka kerjakan. Kita tidak usah menentukan ini dulu loh Dek dan sebagainya. Terserah anak-anak, kita akan mengarahkan, orang tua murid diharapkan untuk mendampingi untuk dalam pelaksanaannya. Setelah anak mengerjakan kegiatan tersebut selesai, kami mohon untuk dikirimkan fotonya. Jadi anak mengerjakan kegiatan, kemudian difoto dan juga akhir-akhirnya nanti fotonya dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing dan disampaikannya secara japri Bu ya, tidak melalui grup kelas karena nanti grup kelas akan penuh sekali. Jadi melalui japri ya, masing-masing anak. Jadi setiap sudah 1 minggu, hari Senin berikutnya nanti ibu-ibu mengumpulkan portofolio yang dikerjakan anak-anak itu, nanti dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan hari Senin sekaligus mengambil kembali bahan pembelajaran untuk minggu berikutnya. Jadi selain untuk mengirimkan foto, karena foto itu akan kami simpan dan akan kami ada formatnya untuk dinilai penilaian hasil karya anak, dan portofolio akan kami kumpulkan dari minggu 1 sampai minggu ke-20 dan nanti akan dibagikan kepada anak-anak di akhir semester. Nah, jadi tetap selain foto, hasil kegiatan anak pun juga dikumpulkan setiap hari Senin dan hasilnya selama anak belajar itu dikirimkan ke guru kelas masing-masing secara japri gitu ya, tidak melalui grup supaya grupnya tidak penuh gitu ya. Kemudian selain itu untuk mengerjakan tadi sudah ya, boleh anak-anak mana yang lebih dahulu akan dikerjakan. Kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan, misalnya ada linam itu ada pengenalan lingkungan di sana ada, kemudian untuk bacaan surat-surat pendek, doa sehari-hari atau gerakan senam atau melompat dan sebagainya. Itu bisa juga, ataupun menyanyi, menari, itu bisa dikirimkan melalui video ya, video pembelajaran, tapi nanti juga akan mohon disertakan fotonya ya. Jadi nanti sekali lagi pembelajaran tidak harus semua di video, kecuali kegiatan-kegiatan yang tadi kami sampaikan seperti doa, sholat, kemudian gerakan-gerakan untuk senam dan sebagainya itu melalui video. Tapi kalau yang dimungkinkan untuk difoto saja gitu ya, supaya tidak memorinya cepat penuh. Kemudian setiap harinya dari guru kelas nanti akan menyapa anak-anak, mungkin tidak setiap hari itu melalui video tapi melalui voice note. Jadi nanti kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu orang tua murid untuk menyampaikan apa yang kami sampaikan melalui voice note itu kepada anak-anak. Jadi anak-anak merasa disapa oleh gurunya. Jadi misalnya pada hari ini kita akan mengabsen nama-nama anak. Jadi mohon anak supaya dia pun merasa
note nggih. Jadi anak ini saya Bu Guru dan sebagainya. Jadi nanti seperti di awal-awal pembelajaran nanti akan ada perkenalan dari anak dengan guru-gurunya. Nah itu nanti pada saat perkenalan nanti juga ada video dari anak-anak supaya anak-anak belajar untuk berani. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Guru, nama saya siapa, saya tinggal di mana, itu bisa diperkenalkan dan dikirimkan melalui video. Kemudian yang kedua yang kemarin sudah di-share oleh dari sekolah, mohon dikirimkan satu foto anak menggunakan ID card, nanti akan dibagikan oleh bu gurunya di foto tengah badan, akan kami file di masing-masing nama anak. Di Jabri kan ada, jadi bu guru akhirnya juga hafal nama anaknya, oh ini yang namanya si A itu ini, dan seterusnya. Nah jadi kami mohon nanti pada saat pengambilan bahan seluruh orang tua murid berkenan untuk ke sekolah mengambil bahan, dan jangan lupa dalam pengambilan bahan tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian nanti sebelum masuk ke ruangan sekolah juga cuci tangan dulu atau menggunakan hand sanitizer, dan anak-anak tidak perlu diajak ke sekolah sebelum suasana atau situasi memungkinkan. Nah tentunya jadi itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon pembelajaran yang kami sampaikan tersebut bisa dikerjakan bersama-sama dengan anak dan orang tua, dan seandainya orang tua ada kesulitan di dalam mendampingi anak-anak, Bapak Ibu dipersilakan untuk sharing dengan kami guru kelas melalui Jabri. Nanti akan kami siapkan bisa juga melalui grup besar supaya yang lain juga perso gitu jika tidak apa-apa. Nanti jadi mudah-mudahan program-program yang kami rencanakan di sekolah dapat berjalan dengan lancar, dan tentunya itu semua adalah berkat bantuan partisipasi dan juga kerjasama antara guru pihak sekolah dengan Bapak Ibu orang tua murid. Karena tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu orang tua murid, tentunya apa yang kami programkan dan kami rencanakan tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi nanti selain kami berikan bahan materi pembelajaran, kami juga akan menyampaikan kegiatan atau alat-alat yang akan dipergunakan untuk belajar di rumah seperti krayon, gunting dan sebagainya, itu kami akan berikan kepada anak-anak sebelum nanti pembelajaran dimulai. Dan mohon nanti untuk dirawat, seperti alat-alat sudah dipergunakan nanti disimpan kembali. Tentunya orang tua yang pertama akan menyampaikan anak-anak, mengajarkan anak-anak bagaimana menyimpan kembali peralatan-peralatan yang ada setelah dipergunakan. Karena perlengkapan tersebut akan dipergunakan selama 1 tahun pembelajaran. Nah tentunya saya kira hanya itu, barangkali nanti ada tambahan dari ibu yang lain, dan sekali lagi nanti dipersilakan Bapak Ibu dan murid saling sharing dengan guru kelas masing-masing. Dari saya cukup sekian. Selamat menjalankan kegiatan bersama kami di tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kita semua tetap semangat dan saling ceria, sehingga anak-anak kita pun juga akan semangat dan ceria dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Terima kasih. Semoga kita semua selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bebas dari segala macam penyakit. Terima kasih, banyak kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.